Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya minggu ini ada minggu yang istimewa ya, khususnya di gereja-gereja Tionghoa, yaitu kita selalu minggu ketiga itu merayakan Hari Ayah. Ya, jadi selamat kepada ayah-ayah yang ada di sini. Mau diasuh sama saya ya. Ya, tepuk tangan dulu kita ya. Karena tidak gampang loh jadi ayah, betul ya? Tidak gampang ya. Yang juga kita yang masih mempunyai ayah, habis kebaktian ini atau pulang nanti, coba ucapkan atau telepon ayahnya ya, untuk ucapkan juga selamat Hari Ayah, karena bagi seorang ayah itu sesuatu yang sangat berharga, ya, walaupun itu kecil. Jadi seorang ayah itu sebenarnya suka untuk mendapatkan sapaan, ya, telepon, ya, daripada anak-anaknya. Oke, tapi tema kita pada pagi ini yaitu mengenai persahabatan dengan dunia. Persahabatan dengan dunia. Ada orang mengatakan, kalau engkau ingin melihat seseorang itu menjadi apa, maka kita harus melihat itu adalah kita harus melihat siapakah sahabatnya atau kelompok apakah di mana dia berada. Maka itu akan menentukan siapa dirinya, tapi juga akan membentuk menjadi apa dia nantinya. Ya, kalau dia berkawan dengan orang yang pencemooh seperti panggilan beribadah kita, yaitu dari masuk pasal yang pertama, orang yang tukang gosip, maka dia juga bisa terpengaruh kan? Dia menjadi orang yang suka gosip itu menjadi sesuatu yang natural, lancar, ya, di dalam dirinya. Maka siapa kita berkawan dengan siapa saja terbuka ya. Tetapi siapa menjadi sahabat kita itu sangat penting sekali. Ya, mana kelompok kita yang kita ikuti sekarang di PL, ada PL, ada LP juga ya, kalau dibalik PL, LP berbeda, kurang tahu juga saya. Atau di Orchard itu berbeda sekali. Ya, Orchard PL itu Pak Lela, LP Laki Plaza. Jadi saya lihat ada kelompok yang setiap minggu bisa ada ketemu ya. LP itu lebih banyak kawan-kawan kita orang Filipina ya. Nah, jadi inti daripada apa yang kita mau bahas, kita harus memperhatikan pengaruh daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita atau sahabat-sahabat kita ya. Oke, jadi kalau kita lihat bagian kitab Yakobus itu terus kita bahas ya. Benar sekali kalau kita lihat Yakobus pasal pertama, ayat yang pertama mengatakan surat ini adalah tulis oleh Yakobus. Sebenarnya adalah saudara tiri daripada Yesus sendiri. Dia menulis surat ini kepada dari Yerusalem kepada jemaat-jemaat yang tersebar di perantauan. Jadi sebenarnya surat ini dari awal, orang Kristen dari awal itu juga tersebar. Itu namanya diaspora, ya. Kita ada kelompok diaspora, yaitu orang-orang yang masih keluarga negara Indonesia, tetapi yang ada tinggal di luar negeri. Itu namanya diaspora. Mungkin termasuk kita juga, ya, adalah diaspora yang ada di Singapura. Maka sebenarnya surat ini juga berbicara bukannya pada jemaat pada waktu itu, tetapi juga kepada kita semua, ya. Oke, jadi kalau kita membahas satu bagian ini, ya, ini bagian yang cukup panjang yang kita baca tadi itu, maka yang pertama itu dimulai adalah kita harus melihat di dalam diri kita itu ada dua pertarungan. Dalam batin kita, hati kita, hidup kita itu ada dua pertarungan, yaitu antara yang si jahat, ya, disebut di sini adalah hawa nafsu atau mengikuti kehendak Tuhan, atau kita sebut dengan keinginan daripada Roh Kudus. Dua kekuatan ini bertarung di dalam diri kita, betul ya? Ya, kadang kita ditarik di sini, kadang kita ditarik di sana, bisa terjadi. Itu sebenarnya kita harus fokus. Kadang ada dua kekuatan yang menarik kita. Apakah kita ditarik oleh hawa nafsu dalam diri kita, atau kita ditarik oleh Roh Kudus? Jadi kuncinya apa? Ya, kalau saya udah kuncinya itu siapa yang kita beri makan lebih banyak gitu. Kalau hawa nafsu kita kasih makan terus, maka bisa terjadi dia lebih menarik kita. Tapi kalau kita menuruti keinginan Roh Kudus,
ya, maka kita akan ditarik di sini. Nah, ini menjadi poin yang penting, ya. Jadi semua pertengkaran ini, ya, pertengkaran yang terjadi adalah karena kita lebih mengikuti hawa nafsu kita, keinginan hawa nafsu kita daripada keinginan Tuhan, keinginan firman Tuhan, dan ada pimpinan daripada Roh Kudus. Maka terjadi pertengkaran. Dari mana sumber pertengkaran itu? Yaitu ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, ya. Maka dari satu keinginan itu bisa berubah menjadi satu keinginan yang lain, bahkan membesar. Hati-hati di sini firman Tuhan mengajar pada kita satu dosa yang kita anggap kecil itu dia bisa membesar seperti bola salju, ya. Itu bola salju kalau dari atas itu kecil, makin lama turun makin besar bolanya itu karena bergulung-gulung makin besar. Jadi dari satu dosa yang dianggap sepele hanya keinginan itu menjadi dosa yang makin besar, bahkan bisa merusak dikatakan di sini. Dari keinginan kita yang tidak tercapai ada terjadi pembunuhan, bisa sampai membunuh. Nah, ini kisah-kisah tragis itu dia banyak terjadi di yang kita baca, ya, karena tidak mendapat keinginannya dia bisa membunuh orang yang terdekatnya. Hati-hati di sini, ya. Oke, dari firman Tuhan mengingatkan pada kita. Kemudian juga disinggung kita sebagai orang Kristen, orang percaya itu, mengapa ada dosa itu terjadi dalam diri kita? Karena kita tidak atau kurang berdoa. Nah, ini adalah prinsip yang saling bertentangan, ya. Tidak berdoa maka bisa jatuh dalam dosa. Oke? Makin berdosa, makin tidak mau berdoa. Nah, ini lingkarannya seperti itu, ya. Nah, seorang kita balikkan, makin berdoa, makin dosa disingkirkan. Makin kita tekun dalam doa, makin kita tidak dipengaruhi oleh kuasa dosa atau hawa nafsu. Jadi ini kita harus memperhatikan pentingnya doa. Saya percaya kita jadi orang yang rajin berdoa, betul ya? Amin, ya. Mungkin tiap hari berdoa berapa jam, sambil masak juga bisa berdoa, bisa ya. Nah, jadi kita harus berdoa menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita dilindungi oleh kuasa Tuhan, bukan oleh kuasa dunia dan kuasa hawa nafsu. Jadi ini prinsip penting juga. Bagaimana ini kuncinya itu? Kamu tidak berdoa, maka kamu makin lama makin jatuh dalam dosa. Nah, itu bisa dibilang. Makin kita menjauh dari Tuhan, makin kita suka dengan dosa. Makin kita suka dengan dosa, makin kita tidak suka berdoa. Nah, ini pengaruhnya, ya, satu lingkaran, tanda kutip lingkaran setan, ya. Harus kita balikkan. Saya mau berdoa sehingga kuasa dosa itu makin berkurang dalam diri saya. Ya, di sini dikatakan. Ada yang menarik lagi dikatakan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca itu, kamu berdoa, tapi doanya seperti tidak ada efeknya dalam dirimu, tidak ada perubahan. Mengapa itu terjadi? Diungkapkan rahasianya itu adalah kamu berdoa, tapi doa kamu salah, motivasinya salah. Ya, kamu berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Wah, ada doa yang tidak benar, bukan asal berdoa maka dia tidak benar, tapi ada doa yang salah tujuan, salah motivasi untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, dulu di Indonesia itu ada Toto, di Singapura ada juga Toto, Togel. Dulu ada Togel, Porkas dulu namanya. Jauh-jauh saya kasih ke Porkas itu nambah nomor, ya. Nah, itu dulu itu masih ada, ya, masih ada nambah nomor itu. Jadi ya banyak juga, ya, kalau orang Kristen yang ikut gitu. Jadi dia berdoa pada Tuhan, Tuhan tolonglah, ya, saya sudah menulis nomor ini, tolonglah ini keluar nomor saya ini, gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya tanpa sadar dia taruh kupon Toto itu ke dalam persembahan, ya, nampak nomornya. Nah, ini Toto tentu nggak gitu serius, ya. Itu doanya itu tidak sesuai dengan kita. Atau kita berdoa, Tuhan bencikan aku dengan
kawanku ini, dia selalu mengganggu aku, ya. Tuhan kalau bisa buatlah dia stroke, ya. Nah, doa seperti itu tidak berkenan, itu hanya untuk membalas dendam, itu tidak boleh, ya. Nah, seperti itu. Jadi doa itu harus kita perhatikan juga. Oke. Ya, bagian yang kedua berbicara, karena itu, ya, jangan kamu bersahabat dengan dunia. Tadi saya sudah katakan, dengan siapa kita bersahabat dekat kelompok kita, itu akan mempengaruhi kita. Ya, persahabatan dengan dunia itu persahabatan itu pilihan, ya. Itu katanya kata Yunani filia itu satu kedekatan, bukannya sekedar teman-teman jauh, tetapi temannya akrab, bahkan yang bisa mempengaruhi kita. Itu artinya sahabat. Ya, siapa yang mempengaruhi kita harus memperhatikan. Apakah kita dipengaruhi, disini dikatakan, oleh sistem nilai dunia ini. Dunia ini mengajarkan, ya, banyak hal kepada kita. Kadang-kadang itu bisa bertentangan dengan firman Tuhan. Maka Yakobus mengingatkan pada kita, jika kamu bersahabat dengan dunia, ingat, Allah itu Allah yang cemburu. Jadi ada Allah ini, ya, orang Kristen dikatakan Allah yang cemburu. Maksudnya ini cemburu tanda positif, ya. Dia seperti kalau kita melihat, ya, gambaran dalam kita ada gambaran hubungan jemaat dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu apa? Mempelai laki-laki. Tuhan Yesus mempelai laki-laki. Jemaat atau gereja itu adalah mempelai perempuan. Diumpamakan seperti itu. Jadi ada hubungan yang begitu dekat, ya. Kalau hubungan antar pasangan itu biasa ada kecemburuan. Itu hal yang wajar, karena kalau nggak cemburu malah tanda tanya, ya. Jadi kalau kita bersahabat dengan dunia atau memiliki keinginan hawa nafsu kita bisa menjadi musuh terhadap Allah, ya, menjadi musuh. Artinya musuh ini, terang ini artinya bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi ini dua hal yang kita harus pilih, ya. Kita mau menjadi sahabat dunia atau kita mau menjadi sahabat daripada Tuhan, persahabatan dengan Tuhan, atau, ya, kita akrab dan dipengaruhi oleh Tuhan daripada dipengaruhi oleh dunia, ya. Tetapi puji kepada Tuhan, saudara, kalau kita melihat Alkitab selalu berbicara bahwa kita bisa benar, kita bisa menjadi orang yang benar, itu hanya karena kasih karunia, ya. Jadi walaupun kita dalam keadaan tidak berdaya sekarang ini atau dalam keadaan terjerumus, tapi kasih karunia Tuhan itu tetap tersedia bagi kita, ya. Tuhan itu kalau dia kejam, ya, dia sistemnya main hukum-hukum, semua kita sudah kena hukum, ya, karena kalau kita itu banyak sekali kesalahan kita. Kalau sekali kita berdosa, Tuhan tampar kita, udah merah di mulut kita, ya. Udah tak berbentuk. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu adalah dia selalu penuh kasih karunia. Dia menuntut kita benar, tetapi dia selalu membuka tangannya, kasih karunia untuk kita. Maka di dalam bagian ini katakan, puji kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan selalu lebih besar daripada kedosaan kita. Inilah pengharapan kita, ya. Kita tidak, kalau kita sudah jatuh, kita jangan jatuh lagi. Soalnya tidak ada harapan. Tuhan selalu membuka tangannya, tangan kasih karunia untuk kita. Seperti seorang bapak yang menanti anaknya yang musuh itu kembali dari dunia yang mana dia terjerumus, dia kembali kepada bapaknya, ya. Maka dikatakan yang paling penting di sini kalau kita menyadari siapa kita, ya, dan betapa besarnya kasih karunia Allah itu, maka dikatakan rendahkanlah hatimu. Nah, inilah kuncinya, ya. Bagian yang ketiga kita baca tadi mengatakan tunduklah kepada Allah, ya. Tunduk kepada Allah. Ini jalan keluar kita bisa hidup berkemenangan dalam dunia ini. Karena apa? Karena dalam dunia kita ini dipengaruhi mau ditarik sini, mengikuti ini atau mengikuti ini. Ketika kita mengikuti dunia ini, maka kita seolah bebas.
dari Tuhan, tapi sebenarnya kita akan diperbudak oleh dunia ini. Ya, betul ya. Dosa itu memperbudak. Dosa itu mempunyai kuasa memperbudak orang. Kalau kita misalnya merokok, nggak ada yang merokok, ya, makin merokok, makin kecanduan, akhirnya kita dipengaruhi oleh rokok atau hal-hal yang lain. Ya, tetapi hanya satu Tuhan yang sempurna. Ketika kita tunduk kepada Allah, justru disitulah kita menerima kebebasan, kelepasan di dalam hidup kita. Ya, Tuhan itu Tuhan yang sempurna. Ketika kita tunduk kepadanya, justru yang terjadi kita bukan diperbudak tanda kutip, tapi kita mengalami kesempurnaan. Kita mengalami satu kelepasan. Kita menjadi manusia yang seutuhnya yang sebenarnya. Maka kata bagian ini sangat penting. Tunduklah pada Tuhan, maka kamu akan bebas. Tunduk pada Allah atau Tuhan, baru kamu bisa melawan iblis. Ya, iblis itu lebih kuat dari kita. Iblis. Sebelum manusia ada, malaikat sudah ada. Malaikat jatuh jadi kuasa si iblis. Malaikat yang jatuh itu sebenarnya sudah puluhan mungkin jutaan tahun yang lalu. Dia lebih berpengalaman dari kita. Dia lebih senior daripada kita. Ya, dia lebih berpengetahuan dari kita. Sebenarnya manusia tidak bisa melawan si iblis ini. Tapi kita bisa menang atas iblis itu kalau kita mendekat kepada Allah. Ya, mendekat kepada Allah. Maka kita bisa melawan iblis. Saya ibaratkan, ya, misalnya waktu kita kecil, ya mungkin laki-laki lah ya, itu sering berantem, ya, berantem. Yang suka berantem, saya nggak suka berantem. Ya, suka berantem. Tapi kalau jumpa anaknya lawan kita itu badannya gede sekali, badan kita kecil, atau dia kelasnya lebih tinggi, tentu kita tidak seimbang. Ya, kalau apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita mau menang lawan dia, kita lari kepada Bapak kita. Ya, kalau kita lari kepada Bapak kita bisa melawan orang yang lebih besar, karena Bapak kita lebih besar daripada lawan kita. Nah, demikian juga dengan ini. Ya, dan kita mendekat kepada Allah, kita memperoleh kekuatan untuk melawan si jahat ini. Nah, inilah kunci-kunci daripada hidup yang kemenangan di dalam Kristus. Tapi apa yang harus kita lakukan juga? Bersihkanlah tanganmu dari perbuatan yang kotor. Ya, oke. Kemudian sucikan hatimu atau motivasimu. Jadi dua hal ini. Janganlah tangan kita itu kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, lalu di dalam diri kita, mari kita sucikan atau luruskan motivasi kita. Ya, karena motivasi ini sangat penting sekali. Dan yang lebih penting kalau kita mau seperti itu adalah sadarilah kemalangan dan kelemahan. Maka dikatakan lebih baik kamu berduka dari kamu hanya bersuka-suka yang menjerumuskan kamu. Ya, dalam Amsal dikatakan lebih bagus supaya manusia pergi ke rumah duka daripada ke pesta. Karena rumah duka kita menyadari, oh, manusia itu manusia yang fana, berdosa. Ya, sadari kemalanganmu dan kelemahanmu, maka dia akan meninggikan engkau. Jadi kalau kita melihat bagian-bagian ini, saudara, kita melihat ini dua pertentangan. Apa yang dikatakan di sini firman Tuhan ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh dunia ini, oleh sistem dunia ini. Ya, kita selalu meninggikan diri, kalau merasa hebat. Ya, tapi kita kadang-kadang karena mau merasa hebat, kita bisa jatuh. Tuhan mengatakan sebaliknya. Lebih baik kamu merendahkan dirimu, tundukkan dirimu kepada Allah. Maka dia sendiri yang akan meninggikan engkau. Ya, kiranya Tuhan menolong kita, saudara sekalian, dalam pergumulan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, juga di pergumulan kita di Singapura, maupun juga masalah-masalah yang kita alami dalam keluarga kita, ya, pergumulan kita. Biar kita menuruti, ya, mendekat kepada Allah, tunduk kepada Allah, merendahkan hati di hadapan Allah. Maka kita akan diberi kemenangan, diberi kelepasan, dan kita juga akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktu.
Tuhan memberkati kita. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Biar kami terus-menerus belajar daripada kebenaran-Mu saja. Tuhan, ajar kami terus untuk mendekat kepada Engkau, mencari wajah-Mu, memperoleh kekuatan daripada-Mu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, mendengar suara dan kebenaran, menghidupi kebenaran, sehingga kami tidak dikalahkan oleh dunia ini, oleh hawa nafsu kami. Karena itu Tuhan, ajar kami terus-menerus untuk dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, Kau mengetahui segala pergumulan kami, kekhawatiran kami. Tuhan, kami serahkan pada saat ini dalam tangan. Kami tahu Tuhan ada masa depan yang baik di depan kami, setiap orang yang mengenalkan Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, Engkau tetap ada. Engkau yang akan memberikan pada kami jalan keluar dan kekuatan melampaui apa yang bisa kami minta, kami doa, karena Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Terima kasih Tuhan, dan teman-teman kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah persekutuan di Indonesia, Ministry Indonesia Service ini. Tolong mereka dimanapun mereka berada, biar mereka tidak menjauh daripada Tuhan, tapi mereka mau mencari Tuhan. Karena Tuhan, Engkau yang sempurna, dan Engkau yang bisa menuntut hidup kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dengan doa permohonan kami, kami berdoa berserah kepada-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat.